Pernahkah kamu membayangkan hidup di dunia di mana roh leluhur dipercaya berjalan di sekitarmu setiap hari? Di pedalaman hutan India, suku Gond menjalani kehidupan yang mungkin sulit dipercaya oleh dunia modern. Dari ritual pemanggilan roh, pernikahan dengan tradisi unik, hingga lukisan yang diyakini mampu menghidupkan energi alam. Semuanya benar-benar masih dilakukan hingga sekarang. Yang lebih mengejutkan, setiap penyakit, keberuntungan, bahkan bencana dipercaya memiliki hubungan dengan dunia tak kasat mata. Apakah ini sekedar kepercayaan atau ada sesuatu yang belum kita pahami? Jangan lewatkan kisah lengkapnya, karena apa yang akan kamu lihat mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang kehidupan. Di pedalaman hutan India Tengah, terbentang kehidupan sebuah suku kuno yang hingga kini masih memegang erat warisan tradisi leluhur mereka. Mereka adalah suku Gond, salah satu komunitas adat terbesar di India yang telah hidup selama berabad-abad, jauh sebelum modernisasi menjangkau wilayah mereka. Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat, suku Gond tetap mempertahankan cara hidup yang sederhana dan selaras dengan alam. Kehidupan mereka tidak hanya berpusat pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dipenuhi dengan nilai-nilai spiritual, kearifan lokal, serta kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi mereka, alam bukan sekedar tempat tinggal, melainkan bagian penting dari identitas dan sumber kehidupan yang harus dihormati. Masyarakat suku Gond hidup dalam komunitas yang erat, di mana hubungan antar individu dijaga dengan kuat melalui adat dan tradisi. Setiap aktivitas, mulai dari bercocok tanam, berburu, hingga upacara adat, memiliki makna yang lebih dalam dan seringkali berkaitan dengan kepercayaan mereka terhadap dunia spiritual. Di balik kesederhanaan tersebut, tersimpan berbagai fakta menarik yang bagi sebagian orang mungkin terdengar tidak biasa. Namun, jika dipahami lebih dalam, kehidupan suku Gond justru mencerminkan keseimbangan antara manusia, alam, dan nilai-nilai budaya yang kaya. Hal inilah yang menjadikan mereka sebagai salah satu komunitas adat yang unik dan penuh pelajaran bagi dunia modern. Bagi suku Gond, dunia tidak hanya dihuni oleh manusia semata. Mereka meyakini bahwa roh leluhur dan berbagai makhluk tak kasat mata hidup berdampingan serta turut memengaruhi kehidupan sehari-hari. Kepercayaan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting dalam cara pandang mereka terhadap alam semesta. Dalam kehidupan suku Gond, setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, sering dikaitkan dengan keberadaan dan aktivitas dunia spiritual. Penyakit, bencana alam, hingga keberuntungan dalam panen atau berburu dipercaya memiliki hubungan erat dengan keharmonisan antara manusia dan roh-roh tersebut. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia spiritual menjadi hal yang sangat penting. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, berbagai ritual adat masih rutin dilaksanakan. Upacara-upacara ini biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau dukun yang dianggap memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia roh. Melalui doa, mantra, serta persembahan tertentu, mereka memohon perlindungan, kesehatan, dan keberkahan bagi seluruh anggota komunitas. Ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepercayaan, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Setiap anggota komunitas biasanya turut berpartisipasi, menciptakan rasa kebersamaan dan saling ketergantungan yang kuat. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya menjaga hubungan spiritual, tetapi juga memperkuat identitas budaya suku Gond di tengah perubahan zaman. Suku Gond memiliki sistem kepercayaan sendiri yang dikenal sebagai Gondi Religion. Dalam kepercayaan ini, alam dipandang sebagai sesuatu yang hidup dan sakral.
Gunung, pohon, sungai, bahkan hewan dianggap memiliki kekuatan dan peran penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Oleh karena itu, bentuk penghormatan terhadap alam menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Yang menarik, kepercayaan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui ritual, tetapi juga tercermin dalam berbagai simbol dan karya seni. Bagi suku Gond, setiap pola, warna, dan bentuk dalam lukisan memiliki makna spiritual yang mendalam, bukan sekedar hiasan visual. Simbol-simbol tersebut seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan dunia roh. Salah satu bentuk ekspresi budaya yang paling dikenal adalah seni Gond. Karya seni ini biasanya menampilkan gambar hewan, tumbuhan, serta elemen alam lainnya yang disusun dengan pola titik dan garis yang khas. Setiap elemen dalam lukisan dipercaya mengandung energi tertentu, sehingga proses menggambar pun sering dianggap sebagai aktivitas yang memiliki nilai spiritual. Melalui seni ini, suku Gond tidak hanya mengekspresikan keindahan, tetapi juga menyampaikan cerita, nilai-nilai kehidupan, serta keyakinan yang mereka pegang. Dengan demikian, seni dan kepercayaan menjadi dua hal yang saling terhubung erat, mencerminkan cara pandang mereka yang menyeluruh terhadap kehidupan. Salah satu ciri khas yang paling menonjol dari suku Gond adalah seni Gond. Lukisan-lukisan mereka dipenuhi dengan pola titik, garis, dan lengkungan yang tersusun secara detail, membentuk berbagai wujud seperti hewan, tumbuhan, hingga makhluk mitologi yang syarat makna. Setiap karya tidak hanya indah secara visual, tetapi juga mencerminkan kedekatan mereka dengan alam serta dunia spiritual. Namun, bagi masyarakat Gond, seni ini jauh melampaui fungsi estetika. Lukisan dianggap sebagai media untuk menghadirkan kembali energi kehidupan yang ada di alam. Setiap goresan diyakini mampu menghidupkan kembali kekuatan yang terkandung dalam objek yang digambarkan, baik itu hewan, pohon, maupun unsur alam lainnya. Dengan kata lain, proses melukis menjadi bagian dari praktik spiritual yang menghubungkan manusia dengan kekuatan yang lebih besar. Menariknya, tradisi ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan cerita dan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui simbol dan motif tertentu, mereka merekam kisah leluhur, nilai-nilai kehidupan, serta hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Anak-anak suku Gond biasanya mulai mengenal seni ini sejak usia dini, sehingga warisan budaya tersebut tetap terjaga dan terus berkembang. Dengan demikian, seni Gond bukan hanya sekedar karya seni tradisional, melainkan juga cerminan filosofi hidup yang menempatkan manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari alam dan dunia spiritual. Dalam kehidupan suku Gond, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua individu, melainkan juga ikatan antara dua keluarga besar yang diatur oleh norma adat yang kuat. Garis keturunan, kesesuaian klan, serta aturan tradisional menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pasangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan sosial serta keberlangsungan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Yang cukup menarik perhatian adalah adanya praktek yang dikenal sebagai penculikan simbolis dalam beberapa komunitas Gond. Meskipun terdengar tidak biasa bagi masyarakat modern, praktek ini sebenarnya merupakan bagian dari ritual adat yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, proses tersebut lebih bersifat seremonial dan simbolik, bukan tindakan yang merugikan atau dilakukan tanpa persetujuan. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bentuk penguatan ikatan antara pasangan, serta sebagai bagian dari rangkaian upacara pernikahan yang lebih luas. Setelah prosesi tersebut, keluarga dari kedua pihak akan berkumpul untuk meresmikan hubungan melalui ritual adat, doa, dan perayaan bersama. Selain itu, pernikahan dalam suku Gond juga menjadi momen penting untuk mempererat hubungan sosial di dalam komunitas. Seluruh anggota masyarakat biasanya turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, mulai dari persiapan hingga perayaan. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya menjadi peristiwa pribadi, tetapi juga peristiwa sosial yang memperkuat rasa kebersamaan dan identitas budaya mereka. Suku Gond hidup sangat dekat dengan alam, menjadikannya sebagai sumber utama kehidupan. Hutan menyediakan hampir seluruh kebutuhan mereka, mulai dari bahan makanan, tanaman obat tradisional, hingga material untuk membangun tempat tinggal.
Pengetahuan tentang alam ini diwariskan secara turun-temurun sehingga mereka mampu mengenali berbagai jenis tumbuhan dan hewan beserta manfaatnya. Namun, yang membuat cara hidup mereka begitu unik adalah keyakinan bahwa setiap unsur alam memiliki jiwa dan kekuatan tersendiri. Pohon, sungai, gunung, bahkan hewan dianggap sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati, bukan sekedar dimanfaatkan. Pandangan ini membentuk sikap yang penuh kehati-hatian dalam berinteraksi dengan lingkungan. Sebelum menebang pohon atau berburu hewan, masyarakat Gon biasanya melakukan ritual khusus sebagai bentuk permohonan izin kepada alam. Ritual ini sering melibatkan doa, persembahan sederhana, serta ungkapan rasa hormat kepada roh penjaga hutan. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam, sehingga tidak terjadi kerusakan atau gangguan yang berlebihan. Pendekatan ini secara tidak langsung mencerminkan prinsip keberlanjutan yang kini banyak dibicarakan di dunia modern. Dengan menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam, suku Gon menunjukkan bahwa kehidupan yang selaras dengan lingkungan bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga dapat menjadi kunci untuk mempertahankan keseimbangan hidup dalam jangka panjang. Alih-alih bergantung sepenuhnya pada layanan medis modern, banyak anggota suku Gon masih mengandalkan peran dukun atau tabib tradisional dalam menjaga kesehatan. Dalam masyarakat mereka, sosok ini tidak hanya berfungsi sebagai penyembuh, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan unsur spiritual. Metode pengobatan yang digunakan pun beragam, mulai dari pemanfaatan ramuan herbal yang diambil langsung dari hutan, hingga praktik ritual seperti pembacaan mantra dan doa tertentu. Dalam beberapa kasus, proses penyembuhan juga melibatkan komunikasi simbolis dengan roh yang dipercaya memiliki pengaruh terhadap kondisi seseorang. Pendekatan ini mencerminkan cara pandang mereka yang menyatukan aspek fisik dan spiritual dalam memahami kesehatan. Meskipun bagi masyarakat modern praktik ini mungkin terdengar tidak ilmiah, kenyataannya sistem pengobatan tradisional tersebut telah bertahan selama ratusan tahun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka. Pengetahuan mengenai tanaman obat misalnya diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi dan terbukti membantu dalam menangani berbagai keluhan ringan. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, sebagian masyarakat Gon juga mulai mengenal dan memanfaatkan layanan kesehatan modern, terutama untuk penanganan penyakit yang lebih serius. Hal ini menunjukkan adanya proses adaptasi, di mana tradisi tetap dijaga, namun tidak sepenuhnya menutup diri terhadap perubahan. Cerita-cerita tentang makhluk goib, roh penjaga hutan, dan legenda leluhur bukan sekedar dongeng bagi suku Gon. Kisah-kisah tersebut diyakini sebagai bagian nyata dari kehidupan yang membentuk cara pandang mereka terhadap dunia, alam, dan hubungan antar manusia. Setiap cerita yang diwariskan biasanya mengandung pesan moral, aturan hidup, serta peringatan agar manusia tetap menjaga keseimbangan dengan lingkungan dan dunia spiritual. Misalnya, kisah tentang roh penjaga hutan mengajarkan pentingnya menghormati alam. Sementara legenda leluhur sering menjadi pedoman dalam bersikap dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pewarisan cerita ini umumnya dilakukan secara lisan, melalui percakapan dalam keluarga, upacara adat, maupun saat berkumpul bersama komunitas. Para tetua adat memegang peranan penting sebagai penjaga pengetahuan, memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tetap hidup di tengah perubahan zaman. Lebih dari sekedar hiburan, cerita-cerita ini berfungsi sebagai sarana pendidikan tradisional yang membentuk karakter dan identitas masyarakat Gon. Dengan mempertahankan kisah-kisah tersebut, mereka tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga mempertahankan hubungan yang erat antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di tengah arus modernisasi dunia yang terus berkembang, suku Gon tetap bertahan dengan cara hidup mereka yang unik dan syarat makna. Tradisi, kepercayaan, serta hubungan yang erat dengan alam menjadi fondasi utama yang menjaga identitas mereka tetap hidup hingga saat ini. Bagi sebagian orang, kehidupan mereka mungkin terlihat tidak biasa atau bahkan sulit dipahami. Namun jika dilihat lebih dalam, cara hidup tersebut justru mencerminkan keseimbangan yang harmonis antara manusia, alam, dan dunia spiritual.
sebuah nilai yang semakin relevan di tengah kehidupan modern yang serba cepat. Keberadaan suku Gon mengajarkan bahwa kemajuan tidak selalu harus menghilangkan tradisi. Sebaliknya, kearifan lokal yang mereka miliki dapat menjadi inspirasi tentang bagaimana manusia dapat hidup selaras dengan lingkungan dan tetap menghargai warisan budaya. Terima kasih banyak telah menyimak video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.